Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, khususnya mahasiswa Stikom Interstudi, selamat berjumpa dalam perkuliahan Stikom Interstudi kelas aspek hukum dan etika bisnis. Pertama-tama perkenalkan, saya yang mengampu mata kuliah ini, Edi Winarto. Selain sebagai dosen, saya sehari-hari adalah praktisi hukum. Pada pertemuan perdana kali ini, kita akan membahas materi bab pengenalan hukum dan bisnis. Saudara mahasiswa, mari kita mulai dari mengenal apa itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa dilepaskan oleh sebuah tata aturan atau norma. Aturan ini disepakati untuk mengatur agar setiap individu saling menghormati hak dan kewajiban. Tata aturan dibuat agar individu dan masyarakat secara sosial terlindungi dari kesewenang-wenangan individu lainnya yang membuat sebuah komunitas tidak harmonis. Hukum atau tata aturan dilaksanakan oleh sebuah kumpulan individu yang secara sosial berinteraksi dengan individu lainnya dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas tersebut bisa bernama keluarga, antar manusia dalam satu lingkungan, daerah, pemerintahan, hingga negara. Negara sebagai institusi yang mengatur tata kehidupan masyarakat menggunakan aturan atau hukum untuk melindungi kepentingan hak dan kewajibannya. Dalam pengaturan hukum itu mencakup pengertian yang luas ya. Hukum mengatur politik, administrasi, pemerintahan, sosial, budaya, hingga ekonomi. Hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh individu sebagai kontrak sosial karena ia hidup dalam individu lainnya. Dalam konteks itulah hukum kemudian bersifat mengatur. Mengenai isi dari aturan dalam hukum maka disepakati oleh para individu yang membuat aturan tersebut. Nah, pengertian hukum ini banyak pendapat dari para ahli. Menurut Dr. Andes E. Utrecht SH di dalam bukunya yang diberi judul Pengantar dalam Hukum Indonesia yang diterbitkan tahun 1953, telah mengartikan hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan adanya kehidupan bermasyarakat dan mesti bisa ditaati oleh seluruh anggota masyarakat karena dengan hanya melakukan pelanggaran maka dapat menimbulkan adanya tindakan yang berasal dari pihak pemerintah. Utrecht mengartikan hukum sebagai alat daripada penguasa yang dapat memberi atau memaksa sanksi terhadap pelanggar karena dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terjadi monopoli penguasa. Sebagai contoh bisa saya gambarkan, kita kalau naik mobil harus berada di sebelah kiri. Itu adalah tata aturan atau hukum. Kalau kita di sebelah kanan maka kita akan melanggar atau menabrak mobil orang lain. Kalau di dalam suatu jalan diberi satu tanda forbidden atau dilarang masuk, maka mobil kita tidak boleh masuk jalan tersebut. Itulah aturan-aturan hukum. Kita kalau masuk rumah harus menyiapkan salam, itu adalah bagian dari hukum. Kita tidak boleh menghina orang lain, kita tidak boleh memukul orang lain, itu adalah hukum. Jadi kita di dalam hidup ini harus diatur oleh satu norma-norma atau aturan sehingga kita tidak merugikan oleh pihak lain. Menurut Djoko Santoso, hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi dan kondisi dan dominisi pada wilayah-wilayah tertentu. Sesungguhnya untuk memuat sebuah definisi hukum itu sangat sulit sekali. Menurut Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht menjelaskan sebagai berikut. Memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikannya. Van Apeldoorn pun sebenarnya tidak memberikan batasan yang jelas terhadap pengertian hukum itu sendiri, namun ia melihat perspektif yang berbeda daripada pandangan masyarakat yang ada. Van Apeldoorn mendekatkan pemahamannya mengenai ilmu hukum itu melalui sudut pandang kenyataan, bukan melalui sudut pandang yang abstrak. Sementara menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi, karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan ketentuan sosial yang mengelola perilaku mutual antar manusia, yaitu ketentuan mengenai serangkaian peraturan yang mengelola perilaku tertentu manusia. Norma hukum ialah ketentuan. Jadi Hans Kelsen itu mengatakan bahwa jika kita berinteraksi dengan orang lain maka kita akan dibatasi oleh satu aturan-aturan untuk hubungan kita dengan orang lain. Hubungan saling menghargai, adab kesopanan itu adalah merupakan pengertian daripada hukum menurut versi Hans Kelsen.
Sementara Guru Besar Universitas Diponegoro menyebut Sacipto Rajo bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, para mahasiswa, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide keadilan dan sebagainya. Para mahasiswa yang saya cintai, Sacipto Rajo membahas hukum dalam perspektif filsafat dan bersifat normatif yang dilahirkan dari kehendak manusia atau masyarakat untuk diciptakan keadilan. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum. JCT Simorangkir dan Woryo Sastro Pranoto. JCT Simorangkir dan Woryo Sastro berpendapat dia melihat hukum dari segi formal atau landasan-landasan juridis terbentuknya hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh suatu lembaga negara atau badan-badan resmi yang memiliki otoritas dalam memberikan sanksi atau tindakan hukum terhadap pelanggar hukum. Misalnya lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan negara, lembaga bea dan cukai, lembaga imigrasi. Mereka memiliki otoritas untuk memberikan sanksi ketika kita melakukan pelanggaran secara formal. Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya harusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman, kaidah hukum bersifat umum dan pasif. Seorang ahli hukum bernama Sudikno Martokusumo mengartikan hukum sebagai pendapat manusia yang dilahirkan dari suatu perasaan moral manusia secara universal, sehingga hukum harus dijadikan sebagai pedoman kehidupan. Sementara Amin SHSM mengatakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum ialah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. SM Amin mengartikan hukum dari aspek sosiologi sebagai suatu serangkaian norma-norma yang memiliki sanksi apabila melanggar norma-norma, dan sanksi tersebut diciptakan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Dari beberapa perumusan mengenai pengertian hukum yang sudah dipaparkan oleh para ahli hukum tersebut, maka dapatlah kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa hukum tersebut mencakup beberapa unsur, yaitu peraturan mengenai suatu tingkah laku atau perilaku manusia yang ada di dalam pergaulan masyarakat. Peraturan tersebut diadakan oleh segala badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa, sanksi terhadap para pelanggaran peraturan tersebut secara tegas. Nah, para mahasiswa, sekarang kita untuk mengenali hukum, maka kita mesti mampu dan mengenali apa itu ciri-ciri hukum. Berikut ciri-ciri hukum. 1. Adanya perintah dan atau larangan. Kedua, perintah dan atau larangan tersebut mesti dipatuhi dan ditaati oleh setiap masyarakat atau setiap orang, sehingga tata tertib yang ada dalam masyarakat itu tetap terus terpelihara dengan secara sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi adanya pelbagai peraturan yang akan menentukan dan mengatur bentuk perhubungan orang yang satu dengan kepada orang yang lain, yaitu suatu peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan dengan kaidah hukum. Sifat-sifat hukum. Para mahasiswa, agar tata tertib yang ada dalam masyarakat itu terus tetap terpelihara, maka mestilah ada kaidah-kaidah hukum tersebut ditaati. Akan tetapi tidaklah untuk semua orang ingin mentaati kaidah hukum tersebut, dan agar supaya dalam peraturan hidup kemasyarakatan itu benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga akan dapat menjadi sebuah kaidah hukum, maka peraturan hidup yang ada di kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur bersifat memaksa. Dengan demikian, maka hukum ini mempunyai sifat dalam mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan yang hidup yang ada di masyarakat yang dapat melakukan pemaksaan terhadap orang agar mau mentaati tata tertib yang terdapat di dalam masyarakat, serta dapat memberikan sanksi yang sangat tegas berupa adanya hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh dan mentaatinya. Sebagai contoh, misalnya ada peraturan atau hukum yang mengatur tentang kita dilarang untuk memukul orang lain. Maka jika kita melakukan memukul orang lain, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu berupa sanksi pidana, bisa kita dikurung, dipenjara, dan sebagainya. Ada beberapa jenis hukum ya para mahasiswa, yaitu hukum material. Apa itu hukum material, mahasiswa?
Hukum material adalah suatu tempat yang dari tempat di mana material tersebut telah diambil. Sumber hukum material ini adalah suatu aspek yang akan memberikan pertolongan di dalam pembentukan hukum, seperti adanya jalinan sosial, kondisi dalam sosial ekonomis, jalinan pada kemampuan politik, hasil berdasarkan riset ilmiah, kebiasaan perubahan internasional dan situasi geografis dan lain-lainnya. Nah, hukum material ini biasanya digali dari masyarakat. Misalnya kita ada satu aturan kalau setiap hari harus bekerja bakti, atau setiap hari orang harus membuang sampah pada tempatnya. Maka itu adalah aturan yang tercipta dari satu kondisi sosial. Kemudian kita berikutnya adalah hukum publik. Hukum publik ada suatu bentuk hukum yang memiliki tugas dalam mengatur jalinan terhadap pemerintah dengan subjek hukum atau dapat mengatur kepentingan masyarakat. Apa itu contoh dari hukum publik? Sebagai contohnya adalah masalah pajak. Negara memungut pajak dari masyarakat melalui satu ketentuan dan aturan, maka masyarakat yang tidak membayar pajak, dia akan diberikan oleh sanksi hukum. Hukum perdata. Hukum perdata merupakan salah satu bidang yang dapat mengontrol hak dan kewajiban yang dipunyai oleh subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Hukum perdata juga disebut sebagai suatu hukum sipil atau hukum privat sebagai lawan dari yang namanya hukum publik. Jika publik dapat mengontrol hal-hal yang berhubungan dengan negara dan pada kepentingan umum, semisal politik dan pemilu, kegiatan pemerintahan, kejahatan, maka hukum perdata tersebut dapat mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara, seperti misalnya adanya perkawinan, perceraian, pewarisan, kegiatan dalam usaha atau bisnis, harta benda dan lain itu diatur di dalam namanya hukum perdata. Hukum formal. Hukum formal adalah salah satu hukum di mana secara langsung dapat dibentuk oleh hukum yang dapat mengikat di masyarakatnya. Dikatakan sumber hukum formal karena itu hanya sekedar mengingat cara untuk mana muncul hukum positif dan dibentuk di dalam hukum positif dengan tidak ada lagi mempersoalkan suatu asal-usul yang dari apa yang terdapat dalam isi peraturan hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang berasal dari hukum formal ini akan membentuk suatu pandangan dalam hukum yang akan dijadikan sebagai peraturan hukum di dalam membentuk hukum sebagai suatu kekuasaan yang dapat mengikat. Jadi sumber hukum formal adalah suatu sebab dari berlakunya dalam aturan hukum. Hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu aturan di dalam hukum yang telah mengontrol segala perbuatan-perbuatan yang sudah dilarang oleh undang-undang, dan undang-undang akan berakibat pada diterapkannya hukuman untuk kepada barang siapa yang sudah melakukannya dan telah memenuhi atas segala unsur perbuatan yang telah disebutkan di dalam hukum pidana, undang-undang korupsi, undang-undang HAM, dan sebagainya. Kemudian hukum pidana akan dikenal atas dua jenis perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan ialah suatu perbuatan yang bukan hanya sekedar bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga dapat bersebelahan dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai moral dan nilai keadilan yang terdapat di masyarakat, misalnya membunuh, berzina, memperkosa, dan mencuri, dan sebagainya, itu adalah suatu hukum atau larangan-larangan yang dibuat oleh negara untuk melindungi warga lain dari sebuah kezoliman, dari sebuah perbuatan-perbuatan kejahatan. Sedangkan pada pelanggaran ialah itu tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman ketika sedang berkendara, itu adalah namanya pelanggaran. Para mahasiswa, kemudian apa itu pengertian hukum tata negara? Hukum tata negara ialah suatu hukum yang bertugas mengatur semua masyarakat hukum bawah dan hukum atasan yang menurut tingkatannya dan daripada masing-masing itu bisa menentukan wilayah-wilayah lingkungan masyarakatnya, dan pada akhirnya dapat juga menentukan badan-badan dan fungsinya terhadap masing-masing yang telah berkuasa yang ada dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta untuk bisa menentukan susunan dari sewenang yang terdapat pada badan-badan tersebut. Para mahasiswa yang sangat saya sayangi dan cintai, mari kita memahami apa itu tujuan hukum. Di dalam pergaulan, bahwa pada suatu masyarakat itu terdapat tentunya berbagai macam hubungan antara setiap anggota masyarakat, yaitu ada hubungan yang telah ditimbulkan oleh adanya segala kepentingan-kepentingan dari setiap anggota masyarakat tersebut. Saya ambil contohnya hubungan tersebut, misalnya hubungan kerja antara majikan dengan pegawainya dalam satu perusahaan. Jadi kalau kita bekerja di kantor, maka kita akan punya hubungan dengan pimpinan, pemilik perusahaan, dan kita sebagai pegawai. Itu namanya pergaulan hubungan. Hubungan kita di dalam masyarakat, di dalam sebuah perumahan, dalam sebuah kita tinggal dengan tetangga, itu adalah namanya hubungan. Dengan banyaknya dan berbagai macam sebuah hubungan tersebut, maka terdapat para anggota masyarakat
membutuhkan atas segala aturan yang bisa memberikan jaminan atau menjamin adanya suatu keseimbangan agar di dalam terdapat hubungan tersebut tidak akan terjadi lagi yang namanya kekacauan yang terdapat di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kalau kita berhubungan di dalam suatu hubungan pekerjaan di kantor kita sebagai pegawai pekerjaan, supaya kita tidak kacau, karena semua hubungan itu akan diatur dalam undang-undang. Sama dengan kita menikah dengan orang lain, dengan perempuan, maka kita diatur dalam undang-undang perkawinan yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban sebagai suami dan hak dan kewajiban sebagai istri. Untuk dapat menjamin adanya suatu kelangsungan terhadap sebuah keseimbangan di dalam melakukan perhubungan antara setiap anggota masyarakat, maka sangat dibutuhkan segala aturan hukum yang berdasarkan atau dilandasi atas keinginan dan keinsafan daripada setiap anggota masyarakat tersebut. Segala peraturan hukum yang mempunyai sifat untuk dapat mengatur dan memaksa pada setiap anggota masyarakat untuk dapat patuh bisa mentaatinya mengakibatkan adanya suatu keseimbangan yang berada di dalam setiap hubungan yang terdapat di masyarakat. Jadi setiap hubungan kemasyarakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan adanya suatu ketentuan yang sudah berlaku di dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan pada hukum yang telah berlaku, maka akan segera diberikan sanksi yang berupa diantaranya hukuman sebagai bentuk atas reaksi terhadap segala perbuatan yang mampu dalam melanggar peraturan hukum yang akan dijalankannya. Untuk bisa dapat menjaga agar segala peraturan-peraturan pada hukum tersebut bisa berlangsung dengan secara serius, terus-menerus, dan dapat diterima oleh kepala setiap anggota masyarakat, maka dengan segala peraturan hukum yang selalu berlaku itu mesti sesuai dengan yang tidak boleh berlawanan dengan dari azas-azas keadilan pada masyarakat tertentu. Jadi kita paham ya apa yang saya sampaikan tadi. Dengan demikian, maka hukum tersebut itu mestilah bertujuan supaya bisa menjamin adanya sebuah kepastian hukum yang ada pada masyarakat, dan hukum tersebut mestilah juga bertumpu pada keadilan, yakni pada azas-azas keadilan yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Berkenaan dengan tujuan hukum, maka kita akan mengenal beberapa pendapat para ahli hukum tentang tujuan hukum, yang diantaranya adalah pendapat dari Profesor Subekti ya, di dalam buku yang telah ditulis dengan judul Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, ditulis oleh Profesor Subekti, yang menyatakan bahwa hukum itu berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan negara, yang terdapat di dalam pokoknya adalah untuk dapat mendatangkan sebuah kemakmuran dan mampu mendatangkan kebahagiaan kepada rakyatnya. Hukum menurut Profesor Subekti telah mengatakan bahwa hukum tersebut untuk dapat mengabdi pada tujuan negara, yang dalam pokoknya adalah mendatangkan sebuah kemakmuran dan kebahagiaan untuk rakyatnya. Hukum menurut Profesor Subekti melayani suatu tujuan negara dengan cara mengadakan keadilan dan ketertiban. Adapun mengenai syarat-syarat yang pokok untuk dapat dalam mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran, ditegaskan selanjutnya bahwa pada keadilan tersebut kiranya dapat digambarkan menjadi sebuah kondisi keseimbangan yang mampu membawa ketentraman ke dalam hati setiap orang, dan kalau terusi atau dilanggar maka akan segera dapat memunculkan kegoncangan, kekacauan, dan kegelisahan. Keadilan akan selalu mempunyai kandungan berupa unsur penghargaan, penilaian, pertimbangan, dan karena ini ia lazim kemudian disimbolkan dengan raja keadilan. Dikatakan bahwa keadilan tersebut akan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama maka tiap orang mestilah menerima bagian yang sama. Itulah pendapat dari Profesor Subekti tentang tujuan hukum ya. Nah, bagaimana dengan pendapat Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn? Dalam bukunya In Leading to the Study van het Nederlands Recht, Profesor Apeldoorn menyatakan bahwa pada tujuan hukum adalah untuk mengatur segala pergaulan hidup manusia dengan secara damai. Hukum menghendaki adanya suatu perdamaian. Perdamaian diantaranya manusia itu mesti dipertahankan dalam hukum dengan cara melakukan pemberian perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tentang hukum, manusia tertentu, kemerdekaan, keselamatan, harta benda, jiwa terhadap pihak-pihak yang ingin berbuat untuk merugikannya. Kepentingan perseorangan akan selalu senantiasa bertentangan dengan kepentingan setiap golongan manusia. Segala pertentangan kepentingan ini dapat menjadi bahan pertikaian, bahkan bisa melakukan penjelmaan menjadi sebuah peperangan seandainya jika hukum tidak bertindak menjadi suatu perantaraan untuk dapat mempertahankan sebuah perdamaian.
Adapun hukum di dalam mempertahankan suatu perdamaian dengan mulai menimbang segala kepentingan yang bertentangan tersebut dengan secara teliti dan akan menciptakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan jika dia menuju pada peraturan yang secara adil, berarti peraturan pada keseimbangan antara segala kepentingan yang ingin dapat dilindungi, maka pada setiap orang yang memperoleh sebanyak mungkin yang telah menjadi bagian keadilan tersebut tidak dipandang sama, artinya dengan bentuk kesamarataan. Keadilan bukan berarti hanya bahwa setiap orang akan bisa mendapatkan bagian yang sama. Nah, tujuan hukum menurut teori etis, terdapat sebuah teori yang telah berhasil mengajarkan bahwa hukuman tersebut hanya semata-mata untuk menginginkan adanya keadilan. Teori-teori yang mengajarkan tentang hal tersebut maka dikatakan sebagai teori etis. Karena menurut teori etis, untuk isi hukum semata-mata mesti dapat ditemukan oleh setiap kesadaran etis kita tentang apa yang disebut adil dan apa yang tidak adil. Teori etis ini menurut pendapat Profesor Van Apeldoorn sebagai berat sebelah karena ia telah melebih-lebihkan ukuran keadilan dari hukum, sebab ia tidak cukup untuk dapat memperhatikan kondisi yang sebenarnya. Hukum telah memutuskan segala peraturan yang umum yang telah menjadi sebuah petunjuk bagi setiap orang-orang yang terdapat di dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum tersebut hanya semata-mata untuk menginginkan keadilan, jadi semata-mata memiliki tujuan untuk dapat memberikan setiap orang mengenai apa yang patut untuk bisa diterimanya, maka ia tidak dapat untuk membentuk segala peraturan yang umum. Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis tidak mungkin. Menurut Profesor Apeldoorn, tidak adanya suatu peraturan yang umum itu berarti adanya ketidaktentuan yang benar, sungguh-sungguh mengenai apa yang telah disebut dengan adil atau tidak adil. Dan adanya ketidaktentuan inilah yang akan selalu senantiasa menyebabkan seperti perselisihan antar setiap anggota masyarakat, jadi bisa saja itu menyebabkan kondisi yang tidak teratur. Dengan demikian, hukum mesti bisa menentukan peraturan yang umum, mesti mensamaratakan tentang keadilan dalam melarang dan mensamaratakan keadilan menuntut agar segala perkara mesti ditimbang dengan sendirinya. Oleh karena itu, terkadang pada pembentuk dalam undang-undang yang sebanyak mungkin mestilah memenuhi segala tuntutan tersebut dengan haruslah merumuskan segala peraturan yang sedemikian rupa, sehingga hakim bisa atau dapat memberikan kelonggaran yang secara luas di dalamnya menjalankan segala aturan-aturan tersebut terhadap hal-hal yang sifatnya khusus ya. Dalam hukum itu ada dua teori berkaitan dengan tujuan hukum, diantara yaitu teori utilities dan teori etis. Teori utilities yang menganggap hukum dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dalam masyarakat, sedangkan teori etis memiliki tolak ukur pada etika, di mana isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang sesuai dengan nilai etis tentang keadilan dan ketidakadilan, di mana bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikan kepada setiap anggota masyarakat yang menjadi haknya. Saudara mahasiswa sekalian, kuliah kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Setelah paparan ini, maka kita akan lanjutkan dengan diskusi. Saya ingin mendengar pendapat dari saudara mahasiswa terkait pemahaman saudara soal hukum yang sudah saya paparkan. Saya minta saudara mahasiswa yang mengikuti kuliah saya ini untuk memberikan pandangan dan pertanyaan saudara melalui forum WhatsApp group yang sudah kita buat di kelas aspek hukum dan etika bisnis. Mari kita lanjutkan diskusi kita melalui forum WhatsApp group. Demikian sementara paparan saya dalam kuliah pembukaan kita, dan akan kita lanjutkan dengan diskusi untuk mendengar pandangan Anda, pertanyaan atau pemahaman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hubungan kita dengan pimpinan kita, atasan kita, maka itu diatur dalam sebuah aturan yang disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.